Seharian ini tuh rasanya nggak ada waktu untuk duduk santai. Halo Bun, welcome my daily vlog. Oh iya Bun, ikutin keseharian aku ya hari ini. Kebetulan hari ini aku ada panggilan. Dan alhamdulillahnya meskipun jauh tapi disuguhi oleh pemandangan yang lumayan indah. Dan kalian bayangkan ini bukan hanya satu tapi dua orang. Jadi lumayan agak menguras tenaga juga kan. Tapi kita sebagai manusia dan selayaknya kita sebagai tenaga kesehatan tidak boleh menolak. Sebisa mungkin aku akan memberikan pelayanan yang baik, yang bagus demi masyarakat. Ya, walau perjalanannya memang tidak seindah itu. Tapi ya sudah, apapun yang kita lakukan, niatkan dalam hati untuk beribadah kepada Allah. Jalannya memang tidak sebagus yang ada di kota. Tapi kami betah tinggal di sini. Meskipun kata orang, kok bisa-bisanya sih kalian hidup di sini? Memang kalian betah tinggal di tempat perkampungan seperti ini dan jauh dari kota. Ya, sebenarnya dulu aku juga seperti itu sih mikirnya. Jadi ceritanya, dulu setelah aku lulus kuliah, aku pun berpikir, aku tinggal di kampung bisa nggak ya? Aku tinggal di kampung yang jauh dari kota bisa nggak ya? Dan selalu itu yang ada di pikiranku. Karena kan yang namanya adaptasi itu memang tidak mudah. Jalan yang kurang bagus, akses internet yang tidak ada. Boro-boro dapat akses internet untuk SMS aja harus berdiri dulu di atas pintu. Coba dong komen di daerah kalian sudah ada sinyalnya atau belum? Nunggu 1-2 jam baru itu dapat sinyal untuk SMS. Lama-lama nyaman juga. Tapi itu dulu. Sekarang di sini udah ada jaringan internet. Jadi makin tambah betah dong ya kalau kita tinggal di perkampungan. Ya meskipun di kampung, tapi kalau udah ada akses internet, ya betah-betah aja. Yang penting bisa scroll TikTok, scroll medsos yang lainnya. Bener nggak Bu? Dan anugerah yang lainnya yaitu kita bisa menghirup udara yang segar. Nggak sedikit loh orang yang tinggal di perkotaan liburannya pengen ke kampung-kampung. Pengen nyari villa, biar apa coba? Biar udaranya seger, lingkungannya asri. Kalau kita mah tiap hari tinggal di pegunungan, jadi serasa tiap hari tinggal di villa dong ya. Kalian sadar nggak? Tadi banyak banget kucing yang lewat. Kata orang tua zaman dahulu, kalau kita dipegat sama kucing atau kucing lewat di depan kendaraan kita, itu katanya ada pertanda kesialan, apalagi sampai kucingnya keinjak atau kelindas gitu. Bener gak sih? Oke, kembali ke topik yang tadi, ya Bun? Gak apa-apa kalau konsepnya seperti itu. Ya itu ibaratnya biar kita merasa senang aja ya tinggal di tempat kita sendiri. Jadi gak merasa jadi beban atau bahkan merasa dunia ini sangat-sangat hancur. Oke, tiba-tiba saja aku sudah ada di rumah dan ya kita beres-beres rumah, lanjut yang tadi belum terselesaikan. Lanjut kita ke persiapan masak. Masaknya enggak terlalu banyak sih. Cuma buat 20 apa 30 porsian deh pokoknya. Loh kok banyak banget? Ya enggak banyak sih sayang, ini cuma dikit. Ini sebetulnya acara minggu kemarin, cuman aku sempat ngeditnya sekarang Besti. Ini acara Rajaban. Kalian tahu Rajaban? Nah, itu dia jawabannya. Kalau kalian udah tahu ya, pinter banget. Emak-emak seperti aku jadi konten kreator, masak-masak nggak direkam, merasa rugi dong ya. Jadi ya buka-buka tahu aja kita rekam. Jadi ceritanya kita mau bikin nasi, tapi kotaknya kotak ala Hokben gitu. Jadi nggak pakai styrofoam, tapi pakainya pakai kotak nasi yang plastik gitu loh. Oke, setelah kita cuci-cuci tahunya biar nggak ada yang licin-licinnya gitu,
ya, sampai bersih, cuci terus sampai bersih. Lanjut kita mencuci tomat ya, karena kalau misalkan sayuran nggak dicuci dulu, kebayangkan kayak bahan kimia nempel di situ, kotoran kandang, kotoran ayam nempel di situ juga. Jadi ya menurutku memang wajib harus dicuci. Lanjut tadi kita cuci bonteng atau timun. Lalu kita keluarkan habis belanjaan tadi itu ada sasat tepung bumbu. Jadi biar tahunya kalau digoreng ada rasa-rasanya gitu, jadi nggak polos tahu. Jadi aku biasanya pakai tepung sasa yang kayak tadi, mau Kentucky atau tepung bakwan tempe gitu ya. Nah ini kita proteinnya kita pakai nugget biar simple, karena kan memang hari ini aku sibuk banget ya Allah. Kalau masak besar terus masaknya daging atau apa, asli ini gak bakalan keburu. Jadi kita ambil yang sat-sat aja, kita gorengnya nugget. Nah ini kita bumbunya udah beli rasa yang barbecue, tapi kita nanti campur ya dengan saus tomat dan saus pedas gitu ya. Nah di katel yang sebelah, di tungku katel yang sebelah ini lagi bikin bumbunya. Bukan bumbunya sih, tapi lebih ke apa, sausnya ngomongnya belibet amat. Sausnya tadi kita tambahin pakai bawang bombay ya. Nah ini tiba-tiba sudah beres saja, dibantuin sama Paksu. Nah ini dia bungkus bento yang aku maksud itu seperti ini. Jadi lucu kan kelihatannya guys. Bolehlah ya kita open order. Nggak apa-apa ya, lucu ya. Ini lanjut kita udah mulai ngaji aja di musola kecil sih. Ini muatnya sekitar 30 apa 40 orang gitu ya kalau padat. Kalau semuanya hadir 40 orangan. Jadi di sini kita menghangatkan atau meramaikan atau memperingati, lebih tepatnya memperingati hari Maulid Nabi ya. Bukan Maulid Nabi, ini kan bulan Rajab. Jadi Rajab itu Isra dan Mi'raj gitu ya. Jadi kita memperingati Isra dan Mi'raj. Bener gak sih? Ya Allah maaf ya kalau aku salah. Maaf. Dan di sini kita udah mulai pukul 8. Tiba-tiba udah mulai pada lapar kayaknya, kelihatannya wajah-wajahnya. Pengen makan, tapi makanan belum keluar. Dan kelihatan kan ada yang sambil ngantuk. Dan emang ini udah malam. Biasanya beres ngajinya sekitar jam 9-an lah ya. Pokoknya jam 9-an itu udah semua bacaannya kebaca dan semua giliran baca juga. Nah ini aku divideoin sama Paksu. Makasih Paksu. Oke, setelah selesai pulang dari musola, kita lanjut briefing dulu sama Paksu. Kita bikin konten dulu ya buat stok hari esok, karena di stok di HP ku udah nggak ada. Jadi malam-malam juga nggak apa-apa ya, asalkan pencahayaannya bagus. Nah ini Paksu lagi aku briefing dulu, bikin kontennya yang kayak gini gitu ya. Jadi meskipun malam bikin kontennya nggak apa-apa ya, asalkan pencahayaannya bagus, mendukung. Terus yang paling utama itu apa? Pakai tripod. Kalau pakai tripod itu kualitas kameranya jadi nggak goyang-goyang, beda sama dipegangin. Dan biasanya kalau bikin konten komedi sama Paksu itu satu tag berhasil, jarang diulang-ulang. Paling kalau diulang pun itu hanya 1 apa 2 kali gitu, langsung berhasil. Jadi semangat terus untuk kalian. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis.